Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Ya, semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilindungi dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang inovasi, ya, sebagai kelanjutan dari pertemuan minggu yang lalu. Baiklah, saya akan share slide-nya. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita membangun ya sikap kreatif dan inovatif, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi ini merupakan gabungan ya dari materi yang dibuat oleh tim dosen dengan berbagai latar belakang agar dapat memperkaya materi ini dengan pengalaman dan pemikiran ya dari berbagai macam bidang. Nah, mengapa kita perlu bersikap ya inovatif atau kreatif dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita perlu melihat ya saat ini banyak sekali lulusan perguruan tinggi, ya. Kemudian banyak sekali pengangguran yang terjadi di sekitar kita. Jadi pengangguran itu juga banyak dari mereka yang menganggur itu adalah lulusan dari perguruan tinggi. Jadi tidak semua lulusan perguruan tinggi itu diserap oleh dunia bisnis dan industri, ya. Jadi ada juga yang menganggur, ya walaupun mungkin sebagian besar ya lulusan perguruan tinggi itu diserap oleh dunia bisnis dan industri. Tapi ya tergantung kepada perorangan ya lulusannya. Ketika lulus wawancara, ketika lulus dalam pengujian skill dan sebagainya, nah mereka akan diterima. Nah, kita perlu melihat apa yang membedakan orang yang diterima dan tidak diterima ya dalam suatu lapangan pekerjaan. Ya, kita akan melihat ya dari slide ini apa yang bisa membuat seseorang itu memiliki nilai plus ya sehingga bisa diterima pekerjaan di lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat ya lulusan perguruan tinggi itu kalau bisa kita buat statistik ya kebanyakan yang lulus dari perguruan tinggi adalah orang yang biasa-biasa saja. Sedangkan dalam dunia kerja di masyarakat ya itu terjadi persaingan keras dan ketat antar lulusan, antar sumber daya manusia untuk pertama diterima, yang kedua setelah diterima itu masih ada persaingan untuk mencapai karir yang tinggi. Jadi ada terus persaingan, ya, ada terus penyaringan untuk mencari orang-orang yang terbaik, ya, untuk mengisi posisi-posisi yang tinggi, atau untuk menjadi leader, atau juga untuk mengatur orang. Nah, jadi berdasarkan penelitian ya yang dilakukan oleh banyak institusi dan banyak orang ya di lembaga universitas itu menunjukkan bahwa hanya mereka yang memiliki bekal lebih atau plus saja yang akan memenangkan persaingan bebas. Ya selebihnya ya biasa-biasa saja. Ya misalkan mereka bekerja, setelah berapa puluh tahun bekerja mereka pensiun. Tapi ada juga
Mereka yang saya katakan plus setelah bekerja, mereka dapat mencapai karir, bahkan dapat berpindah-pindah ke beberapa tempat hingga mencapai posisi tertinggi, bisa mengumpulkan banyak kekayaan, banyak popularitas, ya. Ini adalah dimiliki oleh orang-orang yang plus. Nah, sekarang bekal plus apa yang sebaiknya dimiliki oleh alumni, ya. Jadi karena kita belajar di universitas, Anda akan menyelesaikan nanti ya mungkin dalam waktu 4 tahun studi di perguruan tinggi, dan di dalam perkuliahan inovasi ini kita memberikan suatu metode ya atau cara bagaimana kita menyiapkan bekal ketika nanti kita terjun ke dunia kerja. Jadi bekal yang dianggap paling baik saat ini adalah kemampuan inovatif atau kreatif. Nah, bekal ini ya akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan di bidang kerjanya ya atau menjadi problem solver. Dan mereka yang akan mampu menjawab kebutuhan pasar sehingga meniti karir dengan cepat. Nah, kemampuan inovatif dan kreatif ini sebenarnya adalah kemampuan dasar, ya. Ini ada pada setiap manusia. Jadi itu seperti misalkan ibarat atmosfer di sekitar kita. Apakah kita mau memanfaatkan kreativitas atau ide, kita bangun ide ya, atau kita membangun suatu inovasi baru, ya. Itu apakah kita ingin manfaatkan atau tidak tergantung kepada manusianya. Kita bisa melihat ya beberapa instansi misalkan pegawainya yang kerja biasa-biasa saja ya, mereka masuk pagi ya absen, kemudian sudah itu duduk baca koran lalu melayani kegiatan perkantoran tersebut, kemudian jam 5 pulang. Dan siklus ini terus ya sampai mereka pensiun. Tapi ada juga orang yang dia benar-benar ya semangat dalam bekerja, dia absen, dia kemudian mencari banyak tahu tentang pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, kemudian dia mampu melakukan inovasi sehingga dilirik oleh pimpinannya dengan mengakibatkan dia memiliki karir yang lebih baik dibanding orang yang biasa-biasa tadi. Ya. Nah, ini yang dicari oleh industri dan lapangan pekerjaan. Nah, orang yang mampu untuk berinovasi, ya, biasanya yang dicari adalah orang yang mampu untuk menjadi problem solver. Karena biasanya ya, setiap instansi, kantor atau perusahaan itu memiliki masalah yang harus diselesaikan untuk kelangsungan daripada perusahaan tersebut. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Jadi bagaimana kita mampu membekali ya mahasiswa agar berkarakter problem solver. Jadi mampu menyelesaikan masalah, mampu mengidentifikasi masalah, ya, kemudian mampu menyelesaikan dengan cara-cara yang inovatif dan efisien. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Nah, sebelum kita bahas ya tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, kita harus mengerti tentang apa itu problem solving. Jadi problem solving adalah menyelesaikan masalah dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah tertentu sehingga dicapai hasil solusi yang optimal. Semua orang pada prinsipnya harus menjadi problem solver bagi permasalahannya sendiri. Hidup kita
sebenarnya ya ketika kita sejak lahir dunia itu sudah eh, disertai dengan masalah ya. Ketika seorang itu lahir, dia ada masalah bagaimana misalkan ya eh, berkait dengan suhu tubuh yang dingin, dia harus masa hangat, kemudian masa lapar, haus dan sebagainya. Itu masalah ketika bayi ya. Kemudian ketika menjelang besar, masalah bagaimana dia harus bersekolah, masalah ketika dia harus berangkat ke sekolah, menaiki kendaraan apa yang cocok, lalu pakaian apa yang cocok, kemudian ketika bertemu dengan orang ya harus berbicara apa ya, dan banyak lagi ya, banyak lagi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, permasalahan itu merupakan hal dasar ya bagi semua manusia. Jadi ada masalah yang pribadi, tapi ada masalah yang sifatnya umum yang dimiliki masyarakat ya. Misalkan ketika kita berjalan terjadi macet ya, terjadi misalkan ada kotoran sampah dan sebagainya yang harus kita lihat. Kemudian juga ada masalah yang dimiliki oleh perusahaan ya, misalkan dalam kondisi COVID-19 ya, wabah COVID ini adalah bagaimana caranya perusahaan bisa tetap hidup dan menggaji karyawannya. Atau masalah bagaimana misalkan kalau penjualan menurun ya, bagaimana cara mempertahankan atau menaikkannya. Jadi masalah ini akan selalu muncul ya, dan kita harus bisa menyelesaikan. Jadi tidak seorang pun ya di dunia ini yang tidak memiliki masalah ya. Jadi sejak kita lahir seperti saya katakan tadi itu ada masalah. Kemudian semua orang ya harus bekerja karena mereka memiliki masalah ya. Kenapa orang harus bekerja? Karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup ya. Dari bekerja mereka mendapatkan gaji, dari gaji kemudian dia bisa membiayai hidupnya dengan keluarganya, atau dari orang yang bekerja dia bisa membuat sesuatu dan bisa menjual, lalu dari hasil jualan itu dia dapat untung dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian juga misalkan anak-anak yang kita anggap ya tidak ada masalah, ternyata anak-anak juga memiliki masalah ya. Jadi misalkan anak-anak yang pergi ke sekolah, mereka harus memiliki bekal yang cukup untuk masa depannya. Jadi mereka akan belajar. Dan ketika guru memberikan pelajaran kepada anak-anak ya untuk menguji apakah anak-anak itu menguasai bahan atau tidak, itu mereka membuat masalah yang harus dijawab oleh anak. Jadi melalui ujian dan sebagainya itu adalah sebenarnya bagaimana mensimulasikan masalah ya sehingga anak-anak bisa berpikir ya. Kemudian setelah orang itu sekolah, kerja, ya mereka berpikir tentang menikah. Ya, orang menikah pun lebih banyak masalahnya dibanding orang yang mungkin belum menikah, ya, karena dia harus memikirkan masalah rumah, ya, masalah sekolah anak-anaknya, masalah mungkin istrinya kalau mau melahirkan, masalah makanan untuk hari esok, ya, masalah masa depan dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan orang yang beragama, ya kita anggap tidak memiliki masalah, dia bisa mungkin berdoa saja. Ternyata orang beragama juga memiliki masalah, ya. Bagaimana mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti, itu masalah juga, ya. Jadi di dunia ini, ya kita berada dalam kumpulan-kumpulan masalah.
Nah, bagaimana kita menghadapi masalah ini ya agar kita bisa sukses hidup di dunia dan di akhirat kelak ya. Nah, kata kunci ya untuk memecahkan masalah adalah seseorang yang mampu berpikir inovatif dan kreatif. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari, tapi bagaimana diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah adalah dengan inovasi atau dengan kreatif. Nah, dari definisi inovasi yang pernah saya sampaikan minggu lalu dan juga kita bisa menarik suatu kesimpulan ya tentang inovasi adalah semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja ya atau kinerja dan atau kualitas dari semua bentuk kegiatan dan produk kegiatan. Baik itu berupa piranti keras hardware ataupun piranti lunak atau software. Jadi tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja atau kualitas. Jadi ini yang perlu kita kasih garis bawah. Jadi tujuannya ada inovasi, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja. Ya, jadi berupa piranti keras ataupun piranti lunak. Ya, apa itu piranti keras dan apa itu piranti lunak? Ya, jadi piranti keras adalah segala jenis peralatan, perangkat atau benda yang bisa dilihat dan diraba secara kasat mata. Contohnya komputer, mobil, mesin, ya, alat dapur, sound system, alat ya elektronik, ya, peralatan laboratorium dan sebagainya itu adalah piranti keras, ya. Jadi itu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan oleh indera kita, itu adalah piranti keras. Kemudian apa itu piranti lunak? Piranti lunak adalah segala jenis program, sistem, metode, cara, dan proses yang umumnya tidak bisa diraba secara kasat mata, ya, tidak bisa dideteksi oleh indera kita. Contohnya program komputer, sistem perbankan, metode pengukuran, proses pendidikan, cara belajar mengajar, dan lain sebagainya. Itu adalah piranti lunak. Nah, kita ingin tahu ya lebih detail perbedaannya. Kita bisa melihat di dalam lalu lintas ya. Jadi di dalam lalu lintas itu sistem lalu lintas ada yang disebut piranti lunak dan piranti keras. Piranti kerasnya apa? Misalkan kendaraan ya, jalan, rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu adalah piranti keras di dalam sistem transportasi ya. Kemudian piranti lunaknya apa? Peraturan ya. Lalu informasi ya. Kemudian juga sistem tilang ya. Ini adalah piranti lunak yang ada. Jadi kalau kita melihat di dalam suatu sistem transportasi, kedua hal ini ada ya, dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam sistem transportasi. Ya. Seperti misalkan ketika kita berangkat, ya, baik berangkat kerja ataupun sekolah, kita mengalami kemacetan. Ya, kemacetan ya karena mungkin kendaraannya cukup banyak atau kemacetan karena ada kecelakaan lintas atau karena ada banjir, ada bencana dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kemacetan. Nah, itu adalah masalah. Kemudian masalah itu coba dipecahkan oleh sistem ya dengan cara misalkan ketika terjadi kemacetan maka akan
polisi akan turun tangan, ya dia akan mengatur bagaimana agar jalannya lancar. Nah, dengan adanya tadi peraturan tadi diatur bagaimana para pengguna transportasi ini bisa nyaman, ya. Kemudian kalau ada masalah itu sudah ada rambu-rambu lintas, ada jalan yang diukur berdasarkan jumlah kepadatan kendaraan, ya. Kemudian juga ada rambu-rambu tambahan, ya, bila timbul masalah-masalah baru, ada pengaturan arus lalu lintas dan sebagainya. Nah, ini adalah kombinasi, ya, dari software dan hardware tadi, ya, yang dibuat oleh para pengatur, ya, lalu lintas, ya, mungkin pemerintah atau polisi, agar dapat menyelesaikan masalah yang muncul di dalam sistem transportasi. Ya, itu mereka juga menggunakan beberapa inovasi, ya. Nah, itulah salah satu contoh, ya, di lalu lintas. Bisa juga contohnya di perkantoran kita, bisa juga contoh misalkan dalam lingkungan kita, di lingkungan kampung kita, ya. Jadi banyak sekali adanya kombinasi, ya, antara hardware dengan software tadi, ya. Metode misalkan itu adalah softwarenya atau peraturan yang dibuat, ya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kita jadi dari berbagai macam ya sistem yang ada, itu ada software dan hardware-nya, kemudian bagaimana kita bisa berinovasi, ya, bisa memanfaatkan software dan hardware tersebut, ataupun bisa membuat hal-hal yang baru dari software dan hardware dalam memecahkan masalah. Ya. Jadi seperti disebutkan tadi bahwa untuk memecahkan masalah perlu suatu tindakan ekstra, ya. Jadi harus bersikap inovatif. Ya. Kenapa? Ya, karena tuntunan tuntutan zaman, ya, bahwa besok harus lebih baik dari hari ini dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi ini kita harus miliki sikap ini, ya. Nah, supaya lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini, kita harus melakukan suatu tindakan, ya. Artinya kita perlu melakukan suatu perbaikan terus-menerus. Kalau kemarin kita misalkan banyak tidur, ya, malas, hari ini coba usahakan lebih rajin, ya. Sehingga orang yang lebih rajin dia akan bisa menyelesaikan banyak masalah lebih banyak, ya. Jadi konsekuensi dari sikap ini, ya, setiap orang harus bersedia berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas kehidupan di segala bidang. Jadi siapapun juga harus mampu dan mau bersikap inovatif. Dan ini tidak hanya untuk diri kita, jadi untuk lingkungan. Jadi misalkan kita melihat ada sampah di lingkungan kita, ya kita mulai bersikap inovatif. Bagaimana caranya sampah ini bisa berkurang, atau kita ikut membantu menghilangkan sampah tersebut. Kalau kita cuek misalkan, ya, kita tidak memiliki sikap ini, kita biarkan sampah, lalu sampah itu menggunung, dan itu mengganggu kita lagi kerja atau berangkat kerja, terhambat. Jadi segala sesuatu walaupun itu kecil, itu akan berpengaruh kepada sikap inovatif kita, ya, dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini sikap inovatif ini harus kita tegakkan, ya, dalam kehidupan kita di segala bidang, ya, tidak hanya terbatas pada lingkungan kita lalu kita cuek, tapi kita harus melakukan mencakup semuanya. Nah,
Sekarang, bagaimana kalau tidak mau atau tidak mampu, ya? Nah, kalau kita tidak mau atau tidak mampu, seperti saya katakan tadi, jadi itu akan menghambat kegiatan kita. Ya tidak hanya menghambat semua orang, tapi kita juga kena. Ya. Yang kedua, akan terjadi seleksi alam. Ya, siapa lemah, dia akan kalah. Jadi kita bisa melihat banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya hebat, sekarang sudah bangkrut ya, seperti Nokia atau BlackBerry. Ya, kenapa? Ya karena dia sudah merasa bangga tidak melakukan inovasi, ya. Jadi juga ini menyangkut kepada tidak hanya perusahaan tapi orang ya. Jadi akan terjadi seleksi alam, siapa yang lemah dia akan kalah. Nah, kemudian ya bagi yang kalah mereka akan terpinggirkan, tersingkir dari arena perjuangan hidup karena selalu bersikap apatis ya. Masa bodoh, semau gue, malas, bebal, dan ceroboh. Ya, jadi ada efek lain dari sikap kalah itu ya. Dan ini ya berpengaruh tidak hanya ke mental tapi juga ke ekonomi. Jadi ada orang yang berhasil dia bisa dapatkan keuntungan banyak, tapi yang kalah dia akan mendapatkan kerugian. Ya. Nah, bagi yang menang, mereka akan selalu memegang peranan penting di arena perjuangan. Ya, karena bersikap kritis, dinamis, ya, rajin belajar tentang apapun juga, teliti dan sukses. Jadi ini akan menjadi hal yang penting ya bagi setiap orang dan bagi setiap perusahaan. Jadi dengan inovatif ya maka kita akan bisa menghadapi tantangan ya dan akan bisa mempersembahkan keadaan bahwa hari ini akan lebih baik dari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Nah, kita bisa melihat suatu statistik ya tentang bagaimana rata-rata standar kesuksesan hidup setiap orang. Jadi dari suatu kelompok masyarakat dilakukan suatu survei ya, lalu dilihat ya, lalu dibuat grafik seperti ini. Ini grafik distribusi normal ya. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat ya, ternyata kebanyakan orang ya jumlah, jadi grafik yang bawah itu adalah dari jumlah orang ya, jumlah orang adalah yang atas sumbu Y, yang bawah adalah tipe ya, tipe-tipe orang ya. Nah kita melihat ya dari grafik ini untuk yang paling banyak ya dominan di masyarakat kita adalah orang yang biasa-biasa saja ya, itu paling banyak ya, dia bekerja biasa saja, tidak berprestasi ya. Lalu kita bisa melihat juga ada juga di antara yang biasa, yang orang yang sukses ya, sukses mungkin karirnya, kita bisa melihat ya misalkan dalam suatu kantor yang sukses dalam karir adalah biasanya yang jadi top ya, top manajemen ya, manajer itu orang sukses. Sedangkan pegawainya itu mayoritas ya biasa-biasa saja ya. Nah, di sini ada orang yang sukses ya, tapi ada sangat sukses ya. Misalkan di antara 1.000 orang itu ada mungkin 100 orang sukses. Di antara yang 100 itu ada 10 orang yang sangat sukses.
Kemudian ada lagi orang yang ekstrim sukses, ya, sangat sukses itu dia mungkin tadi di perusahaan itu dia menjadi seorang pendiri atau CEO, ya. Kemudian itu hanya satu atau dua orang dalam satu perusahaan, tapi ada lagi yang ekstrim sukses. Dia tidak hanya mungkin menjabat sebagai CEO, tapi menjabat juga sebagai menteri, menjabat juga sebagai presiden. Nah, itu yang disebut dengan ekstrim sukses, ya. Ekstrim sukses, ya, menjadi presiden itu mungkin hanya satu dalam 5 tahun atau 10 tahun, ya. Hanya satu dari 200, ya, 35 juta orang Indonesia hanya satu, ya, itu disebut dengan extreme success. Nah, tetapi ada juga orang yang kurang sukses, ya. Tadi misalkan dia bekerja, tiba-tiba perusahaannya mengalami defisit, ya, sehingga atau dia ada bermasalah suatu sehingga karirnya terhambat, ya, atau ada yang misalkan gagal, ya, dia dipecat dari perusahaannya. Ya, ini ya tidak banyak memang, ya, dibanding orang yang biasa-biasa saja, tapi ini bisa terjadi pada setiap orang, ya. Juga ada yang ekstrim gagal, ya, tidak hanya gagal dipecat tapi juga di penjara dan sebagainya. Ini juga banyak terjadi, ya. Nah, kita berkeinginan agar semua orang bisa sukses, ya. Tidak hanya biasa-biasa saja tapi bisa sukses. Nah, ini hanya beberapa gelintir orang saja. Nah, bagaimana sekarang kita bisa masuk ke kelompok orang-orang yang sukses, sangat sukses atau ekstrim sukses, ya. Nah, bagaimana caranya, ya? Untuk menjadi sukses, ya, itu harus memiliki bekal atau sikap, ya, yang harus dimiliki oleh orang yang ingin, ya, menjadi sukses. Yang pertama, ya, langkahnya adalah memahami, ya, cara berpikir inovatif atau kreatif. Kemudian memahami metode untuk membangkitkan daya inovasi kreatif. Lalu memahami sikap negatif yang bisa menghalangi daya inovatif kreatif. Dan memahami sikap positif yang bisa mendorong daya inovatif atau kreatif. Inilah yang akan kita bahas, ya, dalam perkuliahan ini. Jadi ada cara-cara dan Anda pun bisa, ya, setiap orang bisa mencapai sukses tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya, ya, untuk berpikir, ya, kita bisa memahami berpikir inovatif dan kreatif. Yang pertama adalah kita harus melihat kemampuan diri kita, terutama adalah otak kita. Jadi menurut beberapa ahli, ya, terutama disampaikan oleh McCarthy, ya, tahun 1998, yang meneliti tentang otak manusia, mengatakan bahwa otak itu memiliki dua fungsi, ya, dia dibagi menjadi dua bagian dalam satu otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, apa perbedaan dan karakteristik dari otak kiri dan otak kanan? Jadi otak kiri, ya, itu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan, ya, berpikir logis, berpikir berurutan atau sekuensial, berpikir rasional, berpikir analitis, berpikir objektif, kemudian pola berpikir kritis, ya, dan mengamati suatu sebagai bagian-bagian. Jadi lebih dia bisa memecahkan suatu masalah yang besar tersebut menjadi bagian-bagian kecil sehingga bagian-bagian kecil tersebut bisa diselesaikan satu persatu, akhirnya bisa memecahkan masalah yang besar. Itu tugas otak kiri. Nah, kemudian
otak kanan. Otak kanan ini lebih banyak ke arah perasaan ya dan analisis. Kalau otak kiri lebih banyak ke arah logis ya, ke arah matematik. Nah, jadi otak kanan ini memiliki cara berpikir. Yang pertama berpikir secara naluriah ya, secara perasaan. Yang kedua berpikir acak ya, tidak sekuensial ya, bisa acak ya, random. Kemudian berpikir menyeluruh, berpikir secara sintesis ya, berpikir secara subjektif, pola berpikir kreatif, kemudian mengamati sesuatu itu menjadi suatu hal yang bulat. Nah, jadi otak kanan ini lebih banyak ke arah kreativitas ya, seni ya, mencipta sebagai suatu, sedangkan otak kiri lebih banyak untuk melakukan perhitungan-perhitungan ya yang rasional. Nah, kebanyakan ya sekitar 80% orang lebih ya cenderung memiliki salah satu gaya berpikir di atas. Jadi hanya salah satu bagian. Mungkin ada seorang jadi seniman ya, itu dia lebih banyak ke otak kanan ya. Kemudian seorang ilmuwan ya, saintis lebih banyak untuk mengembangkan otak rasionalnya ya. Jadi celakanya dalam hal pendidikan kita ya yang diajarkan di sekolah itu lebih banyak menekankan proses belajar mengajar yang menuntut penggunaan gaya berpikir otak kiri saja. Jadi otak kiri lebih banyak dikembangkan dibanding otak kanan ya. Karena ya hampir semua ya buku dan soal yang ada di sekolah itu berfokus pada bagaimana kita berpikir logis, analitis, dan akurat. Padahal kreativitas justru terletak pada otak kanan. Nah, sebagai seorang yang ingin ya berpikir inovatif, ya kita ingin menjadi problem solver, harus bisa mengintegrasikan kedua gaya berpikir ini dengan baik. Jadi kita harus bisa menggunakan kedua-duanya, ya karena ini potensi yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus gunakan. Ya, jangan sampai kita sia-siakan ya potensi ini. Nah, jadi kalau kita ringkas ya dari otak kiri dan otak kanan ya. Jadi otak kiri itu lebih ke arah berpikir kritis, kemudian otak kanan lebih berpikir inovatif. Jadi berpikir kritis yang ada di otak kiri misalkan konvergen, jadi melebar ya, vertikal, dia terfokus, objektif ya, jawaban hanya satu, analitis ya, verbal dan linear. Sedangkan berpikir inovatif itu harus divergen ya, kita harus melihat secara luas, lateral ya, secara horizontal, difus artinya dia menghambur apa saja kita harus amati ya, subjektif ya, langsung ke subjeknya atau kita ke orangnya ya. Dan jawaban bisa tidak hanya satu, banyak jawaban. Lalu generatif ya, kita mengeneralisir sesuatu ya agar kita bisa menarik suatu kesimpulan. Lalu kita lebih banyak menggunakan visual kita untuk melihat, untuk mengamati, dan asosiatif ya, kita mengkaitkan satu dengan lain. Kemudian integratif yaitu menggabungkan semuanya ya. Nah, ini adalah yang ada di otak kanan, jadi berpikir inovatif.
Nah, kalau kita lihat ya beberapa karakter dari berpikir kritis dan berpikir inovatif, kalau kita bisa gabung semuanya dan kita bisa gunakan, maka ini menjadi potensi yang sangat dahsyat sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan ya kedua-duanya, dan ini akan berguna bagi diri kita. Nah, itu yang pertama ya, menggunakan otak secara keseluruhan. Kemudian kita perlu tahu tentang kreativitas ya. Apa itu kreativitas ya? Kreativitas adalah menginventasikan kecakapan dan ikhtiar individu dalam gagasan yang baru dan berkualitas tinggi. Jadi itu adalah definisi kreativitas oleh Steinberg dan Lubbert ya, tahun 1995. Kemudian definisi ini dikembangkan oleh orang lain yaitu Howard Gardner ya, tahun 1998. Jadi kreativitas adalah kecakapan individu dalam memecahkan masalah ya, menghasilkan produk dan mengajukan serangkaian pertanyaan baru dan unik yang berbeda dari yang pernah diajukan orang lain. Kreativitas adalah kecakapan menangani masalah-masalah baru yang ditunjukkan lewat mengamati kejadian-kejadian bermasalah yang belum terpikirkan oleh orang lain. Nah, jadi kreativitas ini kalau definisi dari Howard itu lebih mengarah kepada problem solver ya, memecahkan masalah, menghasilkan produk atau pertanyaan baru ya. Kalau dari Steinberg dan Lubbert itu lebih ke arah investasi ya. Kita lebih memiliki kecakapan dan ikhtiar ya dalam gagasan baru yang berkualitas tinggi ya. Nah, lalu menurut definisi yang lain, menurut Torrance tahun 1999, kreativitas adalah proses menciptakan ide, gagasan, hipotesis, serta mengkomunikasikan hasilnya. Jadi dari definisi ini lebih ke arah proses ya, atau caranya ya tentang kreativitas. Kemudian ada lagi ya, karena ini namanya kreatif ya, orang akan kreatif juga. Jadi banyak sekali definisinya ya. Lalu definisi dari Robert Harris tahun 1998. Kreativitas adalah kemampuan membayangkan atau menemukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi kreativitas itu dimulai dari membayangkan, dari imajinasi kita. Dari imajinasi nanti kita bisa menemukan sesuatu yang baru, kemudian kita bisa merealkan, ya, membuat nyata. Nah, membangun ide-ide baru itu banyak caranya, ya. Bisa dengan mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan kembali ide-ide yang sudah ada. Nah, dari beberapa definisi tadi kita bisa menarik kesimpulan ya, pada dasarnya semua orang secara substansial memiliki kemampuan kreatif sejak lahir. Ini dibuktikan dengan daya kreativitas yang terdapat pada semua kanak-kanak. Pada orang dewasa, ya, kreativitas seringkali ditertekan oleh pendidikan standar yang diperoleh. Tapi sebenarnya kemampuan ini tetap ada dan bisa dibangun kembali. Jadi ya seperti saya katakan tadi, itu seperti suatu atmosfer. Apakah kita mau memanfaatkan ya atmosfer udara yang ada sekitar kita, apakah kita mau memanfaatkan atau tidak, ya tergantung kepada kita. Tapi yang penting kreativitas itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Kemudian ada lagi definisi yang kedua adalah sikap, ya, mampu menerima perubahan dan pembaruan, sudi atau mau untuk bermain dengan ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel dalam memandang kebiasaan atau kebiasaan menikmati hal-hal yang baik sambil mencari jalan untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi
Jadi salah satu yang disebut kreatif adalah bagaimana kita berkaitan dengan orang lain, ya, mampu menerima perubahan, lalu bisa fleksibel, ya, lalu bisa menikmati hal-hal yang baik, ya. Ini adalah salah satu definisi kreatif, ya. Ya, misalkan contohnya di Jepang, ya, tomat dibentuk sejak masih menempel di pohonnya, menjadi menyerupai apel. Nah, kemudian bagaimana supaya lebih menarik untuk membuat bentuk tomat itu seperti kotak, jantung, dan lain-lain, ya. Jadi ada tekniknya, misalkan ketika buah tomat kecil dia sudah ditutupi atau dikurung dengan suatu kayu berbentuk kotak, sehingga ketika dia membesar dia akan mengikuti kotak tersebut sehingga menjadi bentuk kotak atau bentuk hati dan sebagainya. Kemudian definisi ketiga menurut Robert Harris, kreativitas adalah sebuah proses. Jadi orang yang kreatif adalah pekerja keras dan secara kontinu memperbaiki ide-ide dan solusi-solusi dengan membuat perubahan-perubahan gradual dan perbaikan-perbaikan pekerjaan mereka. Jadi orang yang kreatif adalah yang pekerja keras, ya. Jadi kalau tadi itu kita definisi kedua lebih terkait kepada bagaimana hubungan dengan orang lain, ya. Kita bisa menerima ide dan fleksibel. Definisi ketiga ini ke diri kita, ke sikap yang bisa merubah kita adalah pekerja keras, ya. Jadi kebanyakan ya orang melihat orang kreatif ini adalah orang yang bisa bekerja sangat menakjubkan. Nah, tapi tidak seperti itu, ya. Tidak harus kita membuat satu yang menakjubkan, ya. Tetapi yang lebih realistis adalah kita bisa memanfaatkan apa yang ada untuk melakukan suatu penemuan baru. Tentunya ini dengan pekerjaan yang sangat keras, ya. Kalau biasa-biasa saja kita tidak akan bisa untuk memecahkan masalah yang sulit, ya. Nah, sekarang apa sumber dari kreativitas, ya? Disampaikan oleh Etherington dan Park tahun 1999 bahwa sumber dari kreativitas itu ada 6, ya. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, kemudian intelijensi, kemudian gaya berpikir, kemudian karakteristik kepribadian tertentu, motivasi, dan lingkungan yang mendukung. Ya. Jadi kita akan lihat, ya, uraiannya, ya. Ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan, ya, tentu kita dengan banyak belajar, dengan banyak membaca, ya, banyak mendengar dan sebagainya, kita akan mendapatkan knowledge, ya, pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita bisa memiliki wawasan. Jadi kalau kita menemukan masalah, kita akan lebih cepat untuk memecahkan masalah tersebut berdasarkan pengetahuan kita. Yang kedua adalah intelijensi, jadi kecerdasan. Jadi kita bisa memecahkan masalah yang ruwet, ya, dengan kecerdasan. Itu bisa dibangkitkan. Ya, ada ide-ide tertentu yang dimiliki oleh orang, ya. Kemudian gaya berpikir, ya, gaya berpikir itu juga bisa membangkitkan kreativitas. Ada orang yang berpikir terbuka, ya, ada yang berpikir dari yang kecil kemudian mencari hal yang besar, atau dia dari melihat yang besar dipecah-pecahkan menjadi hal yang kecil. Lalu ada karakteristik kepribadian tertentu, ya, misalkan orangnya lebih senang berpikir, lebih sering bertanya-tanya, ya.
Kemudian motivasi, ya, orang yang memiliki motivasi tinggi, dia walaupun memiliki keterbatasan, dia juga bisa menyelesaikan masalah. Kemudian lingkungan yang mendukung. Jadi kalau ada fasilitas yang bisa membuat kita cepat menyelesaikan masalah, ya, untuk berpikir kreatif, ini juga mendukung. Misalkan tersedianya internet, ya, misalkan tersedianya listrik dan sebagainya, ya, ini adalah lingkungan yang mendukung. Nah, sekarang apa yang menjadi pembangkit kreativitas, ya? Menurut Hetherington dan Park tahun 1999, dalam problem solving, ya, motivasi yang terkuat untuk menjadi sumber pembangkitan kreativitas adalah faktor masalah. Jadi ini orang, ya, biasanya harus dimotivasi dengan suatu masalah sehingga dia berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Jadi kalau ada biasa-biasa saja, tidak ada masalah, mungkin dia tidak akan banyak berpikir. Tapi begitu ada masalah, dia mulai berpikir, mencari jalan keluar, ya. Nah, untuk tingkat intelijensi atau kecerdasan, ini menurut penelitian dari Hetherington dan Park, ini tidak berkaitan langsung dengan inovasi. Hanya untuk penunjang saja, ya. Yang paling penting adalah motivasi, ya. Nah, ini bisa dilihat dari fakta bahwa orang jenius, ya, tidak kreatif, ya. Jadi orang jenius ini mampu menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya dengan cepat. Sayangnya, ia sulit mengenali masalah yang belum tampak ke permukaan. Jadi dia harus dikasih soal, baru dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian orang yang inovatif kreatif, ya, justru jarang yang pandai atau jenius, ya, tapi ia mampu mengenali masalah dan mendefinisikannya. Nah, itu adalah beberapa bagian yang sudah kita sampaikan, ya, tentang bagaimana sikap kreatif harus dibangun oleh setiap orang. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan bahwa Anda merupakan pribadi yang excellent, bukan orang biasa-biasa saja, ya. Dengan begitu Anda akan menjadi orang yang kreatif, yang berguna bagi lingkungan Anda, bagi perusahaan Anda, atau bagi kampus Anda. Oke, ya. Saya rasa untuk materi hari ini cukup sekian, ya. Anda bisa kembangkan lagi apa yang telah saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat. Oke, saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada Anda yang telah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sampai bertemu lagi di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.